Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum. Senangnya belajar matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang pecahan. Di bagian yang keempat ini, kita akan belajar 2 materi. Apa saja ya? Materi yang pertama yaitu mengenal berbagai bentuk pecahan. Materi yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu KD 32 menjelaskan berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. KD 42 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, dan hubungan keduanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami berbagai bentuk bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat memahami cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal berbagai bentuk bilangan pecahan. Ada apa saja ya bilangan pecahan itu? Yuk perhatikan ya. Yang pertama yaitu bilangan pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 2/5. Ini angka pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Lalu ada 3/8, ada 7/13, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 8/3. Ini angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Lalu ada 11/2, 19/6, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contoh bilangan pecahan campuran. Contoh yang pertama yaitu 42/9. Terdiri atas bilangan bulatnya yaitu 4 dan bilangan pecahan biasanya yaitu 2/9. Bu Ningrum ulangi ya. 42/9 ini merupakan contoh bilangan pecahan campuran yang terdiri atas bilangan bulatnya 4 dan bilangan pecahan biasanya yaitu 2/9. Contoh yang kedua, 8/4/10. Terdiri atas bilangan bulatnya yaitu 8 dan bilangan pecahan biasanya yaitu 4/10. Contoh yang ketiga, 16 5/7. Terdiri atas bilangan bulatnya yaitu 16
dan bilangan pecahan biasanya yaitu 5/7. Yang ketiga adalah bilangan pecahan desimal atau cukup dinamakan bilangan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan persepuluhan atau perseratusan atau perseribuan dan seterusnya. Untuk menulis bilangan pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Contoh bilangan pecahan desimal 0,5. Ya, ini merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Anak-anak perhatikan 0,5. Ini merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Mana itu belakang koma? Ini ada angka 5. Nah, 0 itu kita sebut sebagai satuan. Dan 5 itu kita sebut sebagai persepuluhan. Jadi angka pertama di depan koma itu nilai tempatnya sebagai satuan, sedangkan angka pertama di belakang koma itu nilai tempatnya sebagai persepuluhan. Contoh yang kedua, 13,74. 13,74 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Ya, ini anak-anak kalau kalian perhatikan, di sini ada dua angka di belakang koma, yaitu ada angka 7 dan angka 4. Kita mulai dari angka pertama di depan koma. 3 ini sebagai satuan. Lalu 1 ini merupakan angka di depan 3, angka di depan satuan mempunyai nilai tempat sebagai puluhan. Kemudian 7, angka pertama di belakang koma mempunyai nilai tempat persepuluhan. Dan 4, angka kedua di belakang koma yaitu mempunyai nilai tempat sebagai perseratusan. Yang keempat adalah bilangan persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini ya anak-anak. Contoh bilangan persen. Contoh yang pertama yaitu 6%, artinya 6/100. Bilangan ini dibaca 6%. Contoh yang kedua, 35%, artinya 35/100. Bilangan seperti ini dibaca 35%. Paham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui berbagai bentuk bilangan pecahan, ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan persen, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Apakah ada syaratnya? Ya, ada syaratnya anak-anak. Dan bagaimana cara mengubahnya? Yuk, perhatikan ya. Lalu, apa ya syarat pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran? Pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Buningrom ulangi, syarat pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran adalah jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, 15/2. Kalau anak-anak perhatikan, 15/2 ini angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka dapat diubah ke pecahan campuran. Paham ya anak-anak ya? Contoh yang kedua, 4/9.
kalau anak-anak perhatikan 4/9, bagian pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sehingga pecahan 4/9 tidak dapat diubah ke pecahan campuran. Paham anak-anak? Oke. Lalu, bagaimana ya cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran? Ada 2 cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Cara yang pertama yaitu dengan pengurangan pembilang dengan penyebut. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian porogapit. Nah, anak-anak boleh memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Contoh yang pertama, ubahlah pecahan 7/3 ke pecahan campuran. Sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan cara yang pertama, yaitu pengurangan pembilang dengan penyebut. Kita tulis dulu soalnya, 7/3 akan diubah ke pecahan campuran. Ingat, tadi pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. 7/3 artinya 7 dikurangi 3. Tidak boleh terbalik ya anak-anak, jadi pembilang dikurangi penyebut. 7 dikurangi 3 hasilnya sama dengan 4. 4 masih bisa dikurangi 3, hasilnya sama dengan 1. Lalu 1 sudah tidak bisa dikurangi 3, maka sudah selesai. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak pengurangannya. 1, 2. Nah, karena ada 2 kali pengurangan, maka kita ambil yang angka yang paling bawah ini, ada 2 kali pengurangan. Lalu nanti 2-nya ini kita pindahkan di sini sebagai bilangan bulatnya. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Lalu, sisa pengurangannya ini 1 kita letakkan di atas. Nah, seperti itu. Sisa pengurangannya kita letakkan di atas ini sebagai pembilangnya. Lalu, penyebutnya berapa ya? Ya, betul. Penyebutnya sama seperti penyebut yang di soal, yaitu 3. Penyebut yang di soal 3, maka penyebut yang di sini juga 3. Jadi, 7/3 jika diubah ke pecahan campuran, hasilnya sama dengan 1/3. Paham ya? Sekarang kita akan mengerjakan menggunakan cara yang kedua, yaitu pembagian porogapit. 7/3 artinya 7 dibagi 3. Ini juga sama, nanti hasilnya berupa pecahan campuran, terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. 7 dibagi 3, berarti angka 7-nya yang di dalam, 3-nya yang di luar. Ingat, ini juga tidak boleh terbalik ya. 7 dibagi 3, 7-nya yang di dalam, 3-nya yang di luar. Nah, 7 dibagi 3 berapa anak-anak yang mendekati? Ya, betul. Yang mendekati adalah 2. Karena kalau nanti 3 kali 3 9 ya. Nah, kemudian setelah ketemu 7 dibagi 3 hasilnya 2, kita kalikan. 2 dikali 3. Hasilnya sama dengan 6. Kita letakkan di bawahnya angka 7. Setelah itu kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, karena di sini bilangannya sudah digunakan, lalu sisanya sudah ada 1, berarti sudah selesai prosesnya. Sekarang kita akan menuliskan berapa ya hasilnya pecahan campurannya. Ya, kita mulai dari hasilnya dulu. Hasil pembagiannya yaitu 2. Hasil baginya ini kita letakkan di sini sebagai bilangan bulatnya.
Nah, seperti itu. Kemudian, sisa pembagian, nih anak-anak ya, sisa pembagian ini satunya ini nanti kita letakkan di atas ini sebagai pembilangnya. Nah, seperti itu. Lalu, penyebutnya kita isikan sama seperti penyebut di soal, yaitu 3. Nah, sehingga jika dikerjakan menggunakan cara yang kedua, 7/3 diubah ke pecahan campuran, hasilnya juga sama dengan 2/1/3. Contoh yang kedua, bentuk pecahan campuran dari 18/4 adalah, nah, sekarang kita akan mengerjakan menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu pengurangan pembilang dengan penyebut. Kita tulis dahulu soalnya, 18/4 akan kita ubah ke pecahan campuran yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. 18/4 artinya 18 dikurangi 4. Pembilang dikurangi penyebut. 18 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 14. Nah, 14 masih bisa ya dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 10. 10 juga masih bisa dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 6. Lalu 6 juga masih bisa dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 sudah tidak bisa dikurangi 4, maka sudah selesai. Lalu kita hitung dahulu berapa banyak pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Ingat, kita ambil bilangan yang paling bawah ini, ada 4 kali pengurangan. Lalu nanti 4-nya ini diletakkan di sini sebagai bilangan bulatnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, sisa pengurangannya ini, yaitu 2, kita letakkan di atas sini. Nah, seperti itu. Lalu, penyebutnya sama seperti penyebut yang di soal. Oke, paham ya anak-anak? Jadi, 18/4 jika diubah ke pecahan campuran, hasilnya adalah 4/2/4. Sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan cara yang kedua, yaitu pembagian porogapit. 18/4 artinya 18 dibagi 4. Nanti hasilnya juga berupa bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Nah, 18/4 artinya 18 dibagi 4. 18 diletakkan di dalam dan 4 di luar. Berapa ya anak-anak 18 dibagi 4 itu yang paling mendekati? Ya, betul. Yang paling mendekati adalah 4. Karena 4 dikali 4 hasilnya sama dengan 16. Kita letakkan di bawahnya angka 18. Lalu kita kurangkan. 18 dikurangi 16 hasilnya sama dengan 2. Nah, karena bilangan 18 ini sudah digunakan semua dan ini sudah ada sisa seperti ini, maka sudah stop. Kemudian, kita menuliskan dahulu hasil baginya ini ya, hasil pembagiannya yaitu 4. Kita letakkan di sini sebagai bilangan bulatnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Lalu, sisa pembagiannya ini yaitu sisanya 2, kita letakkan di atas ini. Nah, seperti itu. Kemudian, penyebutnya sama seperti penyebut yang di soal, yaitu 4. Sehingga, 18/4 jika diubah ke pecahan campuran menggunakan cara yang kedua, hasilnya juga sama dengan 4/2/4.
2/4. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Lalu, apakah ada syaratnya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Tidak ada, anak-anak. Jadi, semua bilangan pecahan campuran dapat diubah ke pecahan biasa. Lalu, caranya bagaimana ya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Ubahlah pecahan 32/5 ke pecahan biasa. Ingat, 32/5 ini pecahan campuran ya anak-anak. Mau kita ubah ke pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis dahulu soalnya. 32/5. Caranya adalah 5 dikali 3. Lalu nanti hasil kalinya ditambah dengan 2. Atau penyebut dikali dengan bilangan bulatnya. Nanti hasil kalinya itu ditambah dengan pembilangnya. Sehingga dapat kita tulis seperti itu. 5 dikali 3. Ini diberi tanda kurung, artinya harus dihitung terlebih dahulu. Setelah ketemu hasilnya, nanti ditambah 2/5. Jangan lupa anak-anak, penyebutnya sama seperti penyebut yang di soal. Paham ya? Sama dengan 5 dikali 3, hasilnya sama dengan 15. Lalu ditambah 2/5. Nah, 15 ditambah 2, hasilnya sama dengan 17. Bawahnya tetap 5 atau 17/5. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 32/5 adalah 17/5. Paham anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang kedua berikut. Bentuk pecahan biasa dari 71/4. Nah, di sini berarti juga diminta mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita tulis dahulu soalnya. 71/4. Caranya 4 dikali 7. Lalu nanti hasil kalinya ditambah 1. Ingat ya, jadi penyebut dikali dengan bilangan bulatnya. Lalu nanti hasil kalinya ditambah dengan angka pembilangnya. Atau dapat kita tulis 4 dikali 7. Ini harus diberi tanda kurung anak-anak. Artinya harus dikerjakan dahulu. Lalu nanti hasilnya ditambah 1/4. Ingat, penyebutnya sama seperti penyebut yang di soal. Nah, kita hitung. 4 dikali 7 hasilnya sama dengan 28. Lalu ini ditambah 1 ya. Oke, per 4. Berapa ya 28 ditambah 1? Hasilnya sama dengan 29. Lalu penyebutnya tetap sama dengan 4. Atau dibaca 29/4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 71/4 adalah 29/4. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, bentuk bilangan pecahan ada 4, yaitu bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, dan bilangan persen. Kesimpulan yang kedua, syarat mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ada 2, yaitu pengurangan pembilang dengan penyebut atau pembagian porogapit. Yang ketiga, semua bilangan pecahan campuran dapat diubah ke pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu penyebut dikali dengan bilangan bulatnya dulu, lalu ditambah pembilangnya. Setelah ketemu hasilnya, per penyebut yang ada di soal.
Paham ya? Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya sudah paham materi tentang mengenal berbagai bentuk bilangan pecahan, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, dan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, tetap semangat belajarnya di rumah, selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.